Maaf tadi Pak sampai dihilang. Ya, saya lanjut ya terkait dengan pertanyaan kita tadi mengenai masalah-masalah berat ya. Jadi ini di atas ini ada 3 indikator masalah ya. Ringan, sedang, berat. Nah, di yang pertanyaan kita adalah berat ya. Jadi kita melakukan berbagai macam data-datanya. Kita lakukan wawancara dengan orang tua, teman dekatnya, hubungan dia di mana berada. Nah, itu laporan warga sekolah dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah guru dan masyarakat. Kemudian ya tentu kita melakukan komitmen atau pertemuan dengan guru dekat orang tua, kemudian pihak komite sekolah, kemudian kita lakukan konseling pembinaan. Kalau masih dalam ranah ruang lingkup pendidikan, kita lakukan berbagai macam upaya. Kalau memang itu bukan ranahnya pendidikan dalam artian bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan, ya kita konferensi kasus, kita rekam konferensi kasus, apakah kita arahkan ke psikiater ya. Tapi kalau masih dalam ranah BK ya kan kita harus bedakan itu bahwa kita ini bukan psikolog ya. Nah, kita ini hanya sebatas BK yang lebih kalau terkait dengan masalah penyakit jiwa psikolog atau psikiater. Nah, kemudian kita lakukan penilaian jangka pendek, jangka panjang selama 1 semester. Ya. Dan kalau memang tidak ada perubahan, ya itu kalau memang sudah tidak bisa kita bina, ya apa boleh kita ke orang tua. Karena memang perlu kita ketahui bersama bahwa kemampuan kita sebagai manusia itu memang ada manusia yang memang hanya mampu mencerna pengetahuan sampai tingkat SD atau sampai tingkat SMP atau tingkat SMA. Tidak bisa, kalau mau naik lagi sudah tidak mampu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa orang tua tidak mengerti tentang hal itu, bahwa memang anak saya hanya kemampuannya sampai tingkat SMP atau tingkat SMA. Bahkan ada yang katakan, "Woi, anak saya mau jadi polisi, anak saya mau masuk kedokteran." Ya, waktu masih belum ada kurikulum merdeka, dia katakan anak saya mau masuk kedokteran, sementara pengetahuannya di bidang IPA tidak ada. Sementara orang itu mau masuk kedokteran. Kenapa yang melekat di masyarakat sekarang bahwa segala sesuatu bisa diukur dengan uang? Itu yang menjadi persoalan sekarang, bahwa gampang nanti kita apa yang istilahnya Anies Baswedan sekarang orang dalam ya. Ya, itu yang menjadi persoalan tantangan kita sekarang itu di masyarakat. Ya, saya pribadi kemarin minggu lalu saya mau kunjungan rumah, tiba-tiba hujan jadi. Dia yang datang mencuri saya, orang tuanya bawa telur, bawa ini, setelah ini semua ini adalah suatu bentuk apa ya? Apa ya? Gratifikasi istilahnya. Boleh dikata solo. Untungnya bukan ya pintar juga. Kenapa? Dia tidak bawa amplop kan bisa dikembalikan dalam bentuk telur 2 rak, kamu tidak kasih kembali, tidak enak. Sementara ya sebenarnya kita mau kunjungan rumah bukan tujuannya kita itu, tidak mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap
kita mencari tahu apakah betul-betul ini anak di rumah kalau dia tidak ke sekolah, atau dia tinggalkan rumah tapi tidak sampai ke sekolah. Itu tidak kita hubungan rumah. Kebetulan itu hari pas saya berangkat hujan. Nah ini besoknya dia datang. Lanjut nih, apalagi pertanyaan? Oh iya, itu langkah-langkahnya teknisnya. Dari itu prosedurnya. Masalah, kalau masalahnya indikator ringan, kita sumber datanya itu dari mana? Dari guru bidang studi, guru tiket, kemudian wali kelas juga. Kalau sudah ada laporan dari wali kelas bahwa anak saya seperti ini, kita harus jemput bola, jangan kita menunggu juga. Kita harus tanya-tanya wali kelasnya, jangan sampai sudah parah baru ditangani. Kemudian yang prosedur penanganannya, sebenarnya prosedurnya begini. Kalau masalah itu terjadi pada saat proses belajar mengajar, sebenarnya yang bersangkutan dengan itu adalah guru bidang studi, karena dia tahu persis bahwa pada saat saya mengajar apakah anak itu tidur atau main HP, jangan juga langsung ke guru BK, kemudian wali kelas, kemudian ke pembina OSIS, baru ke guru BK. Pembinaannya itu apa yang kita harus lakukan, kita biasanya tidak ada kontrak, tapi saya pribadi jarang melakukan itu. Setiap wawancara kita dengan siswa kita bikin surat perjanjian kontrak. Kalau melakukan ini, tapi saya jarang melakukan itu. Saya selalu berharap bahwa siswa itu memiliki potensi untuk berubah, sepanjang bagaimana kita sekolah kita ini selaku guru BK itu bukan, kita ini adalah sahabat siswa. Jadi yang ada pada diri siswa sekarang itu, guru BK itu adalah pengadilan. Jadi bagaimana kita merubah pemikiran anak-anak yang sudah selama ini menganggap guru BK-nya itu sebagai pengadilan atau tempat akhir dari semua persoalan. Karena kadang-kadang kalau kita bikin kontrak seperti itu, baik dibikinkan lagi surat perjanjian, alasan nanti kalau sudah ini dikeluarkan dan lain sebagainya. Saya jarang sekali melakukan itu. Saya lebih cenderung menggunakan mengharapkan bahwa anak-anak saya itu lebih terbuka guru BK-nya kalau kita bersahabat dengan siswa. Dan memang seperti itulah harapan pemerintah, bagaimana guru itu bersahabat dengan siswa. Kita lakukan pembinaan 3 kali. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, masih seperti itu, kita lakukan pembinaan lagi. Kalau memang sudah tidak bisa, ya kita sepakat dengan bagaimana yang seharusnya kita ini, karena tentunya sekolah juga punya tata tertib. Jadi kadang-kadang guru BK itu bertolak belakang dengan tata tertib yang seperti saya kan sebenarnya tidak menggunakan kontrak perjanjian di permintaan. Tapi pada saat saya supervisi misalnya atau kenaikan kelas, katakan mana perjanjiannya ini, apakah dilakukan pembinaan atau tidak, itu bukti-buktinya. Jadi kadang-kadang bagaimana bertanggung, tapi sepanjang kita bisa bertanggungjawabkan itu, kita bertanggung jawab. Masih ada? Mungkin begitu. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin menunggu sekali. Oh tidak, jadi artinya kita ini, kalian ini kan mahasiswa,
itu kita berbagi ilmu. Ya. Saya pribadi mengatakan bahwa ilmu yang kami pelajari itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Ya. Itu sudah jauh ketinggalan saat ini. Oleh karena itu kita memang butuh penyegaran kembali. Jadi saya lebih cenderung lebih suka kalau misalnya ada guru-guru baru, ya saya ini guru baru di khususnya PKT ada untuk saat ini. Jadi pengetahuan anak-anak yang baru muda itu jauh lebih cemerlang dibanding kita yang dulu. Sekarang itu kan sumber informasi tentang ini jauh lebih cepat dibanding kita dulu. Kita itu hanya berdasarkan buku dan dari dosen. Kalau sekarang buku dari internet